Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Pro NC semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan doa saya adalah hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita semuanya untuk memulai ibadah kita, pada pagi hari ini saya mau ucapkan selamat datang di The City Light Purwokerto. Kita semuanya tidak sempurna, tetapi kita semuanya pagi hari ini akan belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran. Dan Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita 1 jam ke depan kita semuanya akan beribadah. Dan spesial Bapak Ibu, pagi hari ini pengkhotbahnya ada 2 orang Bapak Ibu. Dan didatangkan langsung dari Jakarta, The City Light Jakarta. Satu, kita sudah cukup familiar karena udah beberapa kali ke Purwokerto, bahkan ketagihan ke Purwokerto. Dan yang satu ini baru beberapa kali ke Purwokerto, tapi tidak sesering yang satunya Bapak Ibu. Kita sambut sama-sama ya Bapak Ibu, Bro Marcel Timotius dan juga Sis Maharani dari TCL Jakarta. Nah Bapak Ibu, dan beliau selama kurang lebih 2 tahun beliau belajar intens bersama dengan Pendeta Yason Budi Prasetya di Jakarta, menyelidiki kitab suci. Beliau juga belajar menafsirkan Alkitab dan juga belajar khotbah dan mengevaluasi khotbah. Jadi beliau sekalipun adalah profesional, tapi beliau selama kurang lebih 2 tahun beliau sudah bersama-sama dengan tim pastoral di bawah pimpinan Bapak Pendeta Yason Budi Prasetya. Jadi kita nantikan sama-sama pesan Tuhan dari kedua pembicara kita pagi hari ini, Bro Marcel dan Sis Maharani. Dan tentunya kita semuanya akan sangat diberkati oleh pesan Tuhan. Jadi mari kita simak baik-baik, kita perhatikan supaya kita semuanya pulang membawa pesan Tuhan secara pribadi buat kita semuanya. Dan pagi hari ini teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ada di belakang, yang ada di depan tadi menyambut Bapak Ibu semuanya, soundman dan juga teman-teman saya praise and worship ada di belakang semuanya, ada di depan kita semuanya Bapak Ibu. Mereka sudah sangat siap mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dan pagi hari ini akan digawangi oleh Yofi and Nuno, Yofi and the City Light Bands. Dan pagi hari ini mereka pakai dress code-nya rada ini ya nyentrik ya Bapak Ibu ya. Soalnya dingin banget katanya di Purwokerto. Jadi mereka pakai hoodie gitu. Biar lebih muda dan keren juga. Memang mereka masih muda. Dan pagi ini juga kita punya keyboardis baru Bapak Ibu. Ini adalah Fael. Ya, jadi luar biasa. Fael ini akan juga selain melayani, ini apa namanya Daan? Selain melayani bass Bapak Ibu, ya Fael juga akan melayani kita semua di keyboard. Karena keyboard yang ini akan segera keluar kota gitu ya. Jadi ayo kita sama-sama menyaksikan kolaborasi yang sangat epik sekali. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah kita 1 jam mendatang. Kita semua percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Jadi selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Sambut bersama-sama Yofi and the City Light Band Purwokerto. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama buka hati kita. Dan percaya bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari bersama pujikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
namamu Tuhan yang terbesar dan termulia. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami yang layak kami puji dan kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Dia bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan kesungguhan hati kita mau nyatakan Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, ini kesempatan pertama saya untuk berdiri di sini, tapi saya udah 2 kali ikut ibadah di sini. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu dan teman-teman semua pagi-pagi sudah ada di sini. Buat kami yang di Jakarta, bangun pagi itu di hari Minggu itu sulit sekali. Tapi puji Tuhan kami bisa ada di sini. Dalam proses hidup saya sekarang, saya hanya ibu rumah tangga dari 3 anak dan 1 suami ya. Dan hari ini saya bukan berkhotbah sebagai teologis, tapi sebagai pribadi seperti Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mau mengenalkan dan membagikan apa sih, seperti apa Tuhan yang saya kenal dalam hidup saya. Dan dalam hidup saya mungkin terasa aneh. Saya mengenal Tuhan sebagai pribadi yang ternyata tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu pernah tahu, pasti tahu kalau di sini semua tahu. Yeremia 29 ayat 11. Wah, ini ayatnya bagus banget kan ya. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk hari depan penuh harapan. Nah, kira-kira nih, saya sih nggak baca seluruh Alkitab ya gitu. Nggak seperti teologis lain yang sudah membaca. Jadi saya nggak tahu nih, ada nggak ya syarat dan ketentuan untuk ayat ini. Tapi dalam logika sederhana saya ya, Tuhan kan mengasihi kita kan, percaya nggak? Nah, dan kita pun sudah berusaha untuk jadi orang Kristen yang baik. Jadi pasti rancangan damai sejahtera yang dikatakan ayat ini bisa kita dapatkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua percaya nggak? Kalau apapun yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Dan membawa damai sejahtera. Ada amin di sini? Wah, luar biasa berarti ya. Tapi saya punya kisah. Dari seseorang bernama Joni Eareckson Tada. Ia adalah seorang wanita
yang pada tanggal 30 Juli 1967, waktu itu ia berusia 17 tahun. Saat dia bermain di danau, ia mengalami kecelakaan dan akhirnya dia lumpuh dari leher ke bawah. Ini lumpuh dari leher ke bawah ya. Jadi waktu dia berusia remaja yang lagi senang-senangnya bermain, mengeksplorasi mimpinya, untuk menggerakkan jari tangan dan jari kakinya aja dia nggak bisa. Dan kelumpuhan ini bukan sesuatu yang bisa sembuh, tapi sesuatu yang tidak akan bisa sembuh. Dan ia berdoa pada Tuhan. Tapi doanya bukan doa, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Kata-katanya indah, bukan seperti itu. Doanya isinya begini. Tuhan bilang Tuhan mengasihi saya. Lalu ini kasih seperti apa? Saya sudah berdoa setiap hari untuk kesembuhan. Tapi saya akhirnya berhenti berharap bahwa doa itu ada gunanya. Johnny akhirnya hidup dalam kemarahan dan depresi. Ia menolak Tuhan. Ia menolak membaca Alkitab. Ia menolak berdoa. Lalu apakah kita bisa bicara pada Johnny bahwa Johnny, yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Tahun 2017, tahun di mana saya waktu itu ingin melanjutkan sekolah lagi untuk mengambil spesialis. Bukannya saya jadi dokter spesialis, saat itu saya malah jadi pasien. Badan saya kaku, tidak bisa bergerak, dan nyeri di semua sendi. Bahkan seringkali saya pingsan tiba-tiba. Saya terkena autoimun, itu kata dokter. Dan itu gak bisa sembuh. Tapi reaksi saya saat itu, saya gak panik. Saya malah merasa ini kesempatan saya untuk menjadi seorang motivator. Saya mengatakan pada diri saya, oke, Tuhan bilang gak bisa sembuh. Tapi saya kalau berusaha, saya berdoa, pasti sembuh. Karena kan Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Dia pasti memberikan kesembuhan. Amin. Tetapi waktu itu, rasa sakitnya masih bisa saya tahan. Saya masih berusaha melayani keluarga saya dengan senyuman. Kayak kalau lagi bikin video testimoni di TV-TV itu ya. Tuhan baik pada saya. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik buat saya. Padahal seluruh badan saya sakit. Saya sedang membohongi diri saya, membohongi keluarga saya, dan membohongi orang-orang bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu pada tahun 2022, bukan sembuh ya Bapak Ibu. Justru di tahun itu, seluruh kulit saya tiba-tiba merah, meradang, dan bahkan di beberapa area dalam tubuh saya, dia mengeluarkan cairan. Jadi kalau saya gemuk itu kayak bocor gitu ya. Keluar cairan dari seluruh tubuh saya. Dan itu rasanya sakit sekali. Kalau Bapak Ibu mandi itu rasanya seger. Saya kalau mandi itu rasanya mau disiksa. Seluruh badan saya rasanya setiap kena apapun, air, angin, spray, bahkan sentuhan, itu rasanya seperti disilet-silet. Saya menangis setiap hari hanya untuk menahan sakit. Tapi saya sembunyikan itu dari keluarga saya. Tapi dalam hati saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini yang disebut damai sejahtera. Salah saya apa sih Tuhan sampai saya bisa mengalami seperti ini? Bahkan sempat saya berpikir di malam hari saat saya gak bisa tidur sama sekali untuk menahan sakit. Tuhan, kalau Tuhan gak bisa sembuhin, tolong ambil aja saya. Rasa sakitnya itu luar biasa. Tapi setelah saya berbicara seperti itu pun Tuhan gak bikin apa-apa. Dokter bahkan bingung. Saya dokter, saya datang ke dokter dan semua dokter bilang, ini kenapa ya? Oke, ini autoimun, tapi kenapa? Apa obatnya? Gak ada yang tahu. Dan saat itu saya sampai pada satu titik saya hanya bisa berteriak, marah dan memaki Tuhan. Iya, saya memaki Tuhan. Saya gak pernah maki-maki orang. Tapi Tuhan adalah pribadi pertama yang saya maki. Saya benci banget sama Tuhan. Buat saya Tuhan itu pribadi yang gak bisa dipercaya. Semua yang ada di Alkitab yang saya baca itu semua bohong.
Karena kalau Tuhan selalu melakukan yang baik, katanya, kenapa hidup itu terasa jahat? Dan saya pikir kalau saat itu saya marah sama Tuhan, apakah saya gagal jadi orang Kristen? Karena dalam kacamata saya saat itu, Tuhan adalah sosok yang tidak bisa dipercaya. Dia menuntut saya untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang Kristen yang baik. Tapi bahkan dia tidak bisa memberikan apa yang saya mau. Di mana Tuhan yang katanya bisa melindungi? Di mana Tuhan yang katanya selalu bisa memberi solusi? Dan di mana Tuhan yang katanya memberi damai sejahtera? Karena saya nggak ada merasakan damai sejahtera saat itu. Tapi di dalam Alkitab, saya bertemu dengan seorang wanita yang bahkan namanya tidak disebut. Dan dalam tradisi Alkitab Ibrani, kalau dia tidak memiliki nama berarti dia nggak penting. Tapi anehnya, hanya satu kalimat yang dia ucapkan dan tercatat di seluruh ketebalan Alkitab itu. Tapi selama berabad-abad, semua ahli teologis menempatkan dia secara negatif. Senjata iblis, bahkan lebih berbahaya dari iblis sendiri karena dari dalam keluarga. Simbol godaan duniawi, alat setan. Saya pikir hebat banget ini wanita ya. Dia cuma ngomong satu kalimat, tapi semua orang bisa bilang bahwa dia itu melebihi iblis. Kalimatnya, kutukilah Allahmu dan matilah. Ada yang udah nebak dia siapa? Ya, semua pasti lebih kenal suaminya. Karena dibilang sebagai pria yang paling sabar. Pria yang paling saleh sedunia. Tapi istrinya ya, namanya aja gak ada yang tahu. Suaranya bahkan cuma satu kalimat yang tercatat. Gak ada yang peduli sama penderitaannya. Iya benar, dia istrinya Ayub. Padahal ya, kalau saya lihat sebagai seorang wanita juga, dia wanita yang setia sama suaminya. Bersama suaminya dia menyembah Tuhan. Sambil mengurus 10 anaknya. Seluruh isi rumahnya. Tapi Tuhan yang dia sembah membiarkan semua yang ia miliki dihancurkan. Termasuk 10 anaknya mati sekaligus. Buat seorang ibu ya, melihat anak sakit aja tuh kita sedih banget. Kalau bisa saya yang sakit, bukan anak-anak. Ini 10 anak yang sudah dilahirkan, diurus dengan sepenuh hati. Tuhan ambil sekaligus. Rasanya hidupnya hancur. Sesak napas. Kalau bisa kita ikut mati gitu. Dan yang tersisa dalam hidup dia hanya seorang suami. Yang saat itu sekarat. Duduk di abu. Badannya penuh borok. Dan cuma bisa meratap. Wanita ini kehilangan semua yang dia harapkan dalam hidupnya. Kebahagiaannya, masa depannya. Tapi anehnya, dalam seluruh Alkitab, gak ada satupun karakter, termasuk Allah sendiri, bertanya bagaimana keadaannya. Ia menanggung penderitaan yang sama dengan suaminya Ayub. Bahkan menurut saya malah lebih besar. Karena dia harus mengurus suaminya yang sedang sakit. Padahal tadi yang saya bilang, hatinya hancur. Mungkin dia akan lebih memilih saya lebih baik ikut anak-anak saya. Tapi dia masih punya suami. Di tengah kehancurannya dia masih mengurus suaminya. Dalam literatur lain di Septuaginta, yaitu versi Yunani dalam Perjanjian Lama dan Apokripa, perempuan ini ada namanya, tapi tidak saya sebutkan di sini. Yang saya sebutkan adalah dalam versi ini, dia digambarkan lebih kompleks. Dia bahkan rela menjual rambutnya. Saat itu rambut ini lambang dari harga diri seorang wanita, martabatnya. Dia jual itu untuk memberi makan suaminya. Karena saat itu mereka miskin. Tapi wanita ini di tengah kehancurannya dia bangkit bekerja keras dalam kemiskinannya untuk mengurus suaminya. Tapi suaminya bilang apa sama dia? Dasar kau wanita gila. Hanya karena satu perkataannya.
Suaminya yang meratap itu cuma sibuk sama pikirannya, sama penderitaannya. Bahkan dia gak sempat bertanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Tapi dia langsung bilang, dasar kamu wanita gila. Wanita itu sendirian, gak ada yang nemenin. Sementara suaminya, dia masih punya teman yang nemenin dia. Mungkin di sini banyak yang merasakan hal seperti itu. Kita udah kerja keras, udah melakukan yang terbaik, walaupun perasaan kita tidak dihargai. Pengorbanan kita dianggap kecil. Dan itu yang dirasakan istri Ayub. Jadi saat dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu bukan teriakan tidak beriman. Atau dia ingin mengutuk Tuhan. Tapi itu adalah teriakan dari pribadi yang hancur. Pribadi yang udah gak punya apa-apa lagi untuk bisa diandalkan. Jadi yang kedengeran seperti penghujatan. Sebenarnya adalah doa yang jujur. Karena dia berhenti pura-pura. Bahkan di hadapan Tuhan. Yang real dan otentik. Dia mengatakan apa yang dia rasakan. Hancur, lelah, sakit. Dan itu adalah cara dia meresponi luka dia. Poin pertama saya. Bukan semua orang yang marah pada Tuhan itu sedang kehilangan iman. Tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan teman-teman bayangkan. Otak kita ini itu luar biasa. Dan kita bayangkan otak ini seperti kacamata ya. Nah, setiap pengalaman hidup terutama yang menyakitkan. Itu akan disimpan di otak kita. Paling dalam. Dan itu akan mewarnai kacamata kita. Jadi makin lama kita sering mengalami kejadian yang menyakitkan dalam relasi kita dengan orang-orang yang kita percaya atau orang-orang figur otoritas saya sebut di sini. Seperti apa figur otoritas? Orang tua, guru, pendeta, saudara, pasangan, atau mungkin bos. Setiap relasi yang menyakitkan itu kita simpan dan makin lama mewarnai kacamata kita. Diwarnai kegelapan kecurigaan. Jadi setiap kita melihat relasi baru, hubungan baru, pribadi baru, kita akan melihat dengan kacamata itu. Kacamata yang berwarna curiga. Bukan karena kita jahat atau paranoid. Tapi karena kacamata itu, pengalaman itu membuat pola pikir kita yang menentukan nilai diri kita. Nilai kita terhadap orang lain. Nilai kita terhadap dunia ini. Dan sayangnya kita juga melihat Tuhan dengan kacamata berpikir yang sama. Jadi kita sering memakai sosok Tuhan sebagai obat. Sehingga kita meyakini gambaran Tuhan yang salah. Tapi kita bilang itu iman. Saya kasih contoh. Pernah dengar gak kalimat seperti ini? Bersyukur saja masih banyak yang lebih susah dari kamu. Kalau iman kamu cukup, kamu berdoa pasti sembuh. Masalahmu pasti selesai. Kalau kamu beriman, gak usah sedih. Gak usah menangis. Kedengarannya sih rohani banget ya. Wah, ini nasihat yang luar biasa. Padahal itu adalah cara yang paling halus untuk bilang, tolong simpan rasa sakitmu sendirian. Jangan ganggu saya, apalagi ganggu Tuhan. Ini adalah luka dari hubungan dengan pribadi yang tidak hadir secara emosi. Orang tua tidak peduli perasaan anak-anak. Oh, saya udah menghidupi dia. Pribadi yang menganggap bahwa jujur pada perasaan kita itu adalah hal yang salah. Setiap ekspresi emosi dihukum. Jangan nangis. Anak cowok jangan nangis. Jangan cengeng. Akhirnya otak kita menyimpulkan apa? Oh, rasa sakit itu berbahaya. Lebih baik gak usah diomongin. Gak usah jujur pada perasaan kita. Karena kelemahan kita akan membuat orang akan menekan kita. Dan kacamata baru yang timbul adalah aku tidak penting. Rasa sakitku adalah beban. Simpan sendiri. Jangan ganggu orang lain, apalagi Tuhan. Dan akhirnya figur Tuhan yang dikenal adalah Tuhan yang dingin. Tuhan yang melihat bahwa mengeluh itu tidak rohani. Orang Kristen gak boleh lemah, harus selalu bersyukur. Setiap rasa sakit diterima saja, tidak diproses. Tapi kita bilangnya sabar banget orang itu. Padahal
Doa itu rasanya kayak ngomong sama tembok. Kenapa? Karena jujur pada perasaan kita, jujur mengutarakan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan, itu rasanya dosa. Atau luka dari pribadi yang menuntut kesempurnaan. Yang bilang, oh saya bangga kalau kamu juara. Saya bangga lah kalau kamu sempurna. Kalau kamu nurut. Yang sering menghukum, menegur, tapi gak pernah sama sekali memuji. Patuh aja, gak usah nanya-nanya, gak usah protes. Bahkan oleh pribadi yang memeluk kita di pagi hari, bilang sayang, tapi malam hari sebelumnya sudah menyakiti kita secara fisik ataupun mental. Maka figur Tuhan yang dikenal adalah Tuhan itu otoriter. Tuhan itu gampang marah. Jangan bikin Tuhan marah. Tuhan itu gak boleh dipertanyakan. Tuhan itu rasanya dekat, tapi gak aman. Melayani dengan semangat, terus menerus, biar sempurna. Tapi bukan karena mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Tapi karena takut kalau tidak sempurna, Tuhan tidak akan memberkati saya. Poin kedua saya, luka kita selalu menciptakan gambaran kita tentang Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada istri Ayub. Figur Tuhan yang terbentuk dari kacamata lukanya melalui suaminya adalah Tuhan yang tidak dapat dipercaya. Dan respon spontannya dia adalah berteriak. Dia menggugat Tuhan. Tapi sesungguhnya keraguannya itu adalah cara dia menghancurkan sosok Tuhan palsu yang berasal dari kacamata lukanya. Karena apa? Karena di saat yang sama ia menunjukkan pribadi yang hancur itu juga pribadi yang tetap setia. Dia tetap mengurus suaminya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bukan hanya doa yang tenang. Jadi teriakan dia pada Tuhan itu adalah bukti bahwa sebenarnya ia masih peduli. Ia masih terlibat, ia masih ada. Jadi orang yang paling kehilangan iman bukan orang yang jauh dari Tuhan. Tapi orang yang sudah berkubang lama dalam penderitaan tapi masih mau berharap. Dan bagi orang Kristen yang meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang otoriter, mengakui bahwa ucapan istri Ayub itu adalah ungkapan jujur dia, itu adalah kegagalan. Karena Allah dan istri Ayub, Allah yang istri Ayub gambarkan itu gak sama dengan gambaran Allah yang berasal dari kacamata luka kita. Jadi menghakimi istri Ayub itu lebih logis dibanding kita ikut merasakan apa sih? Seperti apa Tuhan yang dikenal istri Ayub? Jadi sangat mungkin saya dan mungkin Bapak Ibu yang pernah merasakan yang sama. Yang sedang kita lawan itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan yang dibentuk oleh luka kita sendiri. Bahkan sosok Tuhan yang salah itu juga yang kita kenalkan melalui hidup kita. Jadi banyak orang akhirnya terluka dan kecewa karena mengenal Tuhan yang salah dari kita. Jika iman adalah proses untuk percaya, maka ragu akan Allah itu juga adalah proses dari iman. Kisah istri Ayub ini akhirnya membuat saya sadar, yang berubah bukan penyakit saya, bukan juga jawaban Tuhan. Tapi saya mulai berani jujur pada Tuhan. Seorang teman dari Joni Eareckson Tada, Steve, dia datang. Tidak berkata apa-apa, tidak memberi jawaban, hanya hadir menemani Steve. Suami saya dan anak-anak saya juga hadir menemani saya, tidak meminta kesempurnaan dari saya. Dan yang luar biasa, seorang teman saya yang sudah lama tidak pernah saya hubungi, juga hadir. Merawat saya, menemukan diagnosanya, mengobati saya dengan luar biasa, tanpa imbal balik. Padahal saat itu dia sedang berjuang melawan kanker yang ganas. Teman saya bahkan sudah lebih dulu meninggal. Tapi ia hadir untuk saya. Teman-teman saya dari TCL juga hadir, menerima saya apa adanya dan tidak menghakimi saya. Tuhan memang belum menjawab pertanyaan saya. Tapi saya mulai berpikir, apa saya sedang mencari Tuhan di tempat yang salah? Teman saya Marcel akan menjawab ini.
Tadi Rani sudah mengatakan sesuatu yang sangat menarik ya kalau buat saya. Dibilang bahwa selama ini kita bukan melawan Tuhan, tapi kita melawan gambaran Tuhan yang sedang dibentuk oleh luka kita. Dan saya jadi teringat ada sebuah kutipan ya yang diucapkan oleh seseorang bernama Mark Twain. Dibilang bahasa Inggrisnya begini, "It ain't what you don't know that gets you into trouble, it what you know for sure that just ain't so." Yang artinya adalah yang membuat kita bermasalah itu bukan yang kita tidak ketahui, tetapi sesuatu yang kita yakin sekali pasti benar padahal ternyata enggak. Jadi Indonesia kan juga banyak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang nanya, "Nih jalannya kemana ya Pak?" "Oh tenang, pasti arahnya ke sana." Pas sudah nyasar, salah, tinggal dibilang, "Oh sorry keluar 2 mantra." "Oh saya pikir gini, oh saya kira gitu." Karena kadang-kadang yang paling berbahaya itu justru bukan orang yang bingung. Tapi orang yang terlalu amat sangat yakin. Dan ternyata itulah yang sedang dihancurkan dalam diri kita oleh kisah Ayub dan juga istrinya. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita semua pagi hari ini Bapak Ibu adalah ternyata masalahnya itu bukan Tuhan yang diam. Bukan Tuhan yang tidak bertindak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi justru kita mengharapkan Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang itu harus sesuai dengan framework kita, harus sesuai dengan gambaran kita, harus sesuai dengan standar kita. Jadi yang dihancurkan itu bukan iman manusia, yang dihancurkan adalah definisi manusia tentang Tuhan. Dalam kisah Ayub hampir semua tokohnya itu memiliki framework, memiliki gambar tentang Tuhan. Ayub ya punya, istrinya ya punya, sahabat-sahabat Ayub juga punya. Dan gambarnya sederhana. Kalau hidupmu baik, itu Tuhan pasti memberkati. Artinya kalau hidupmu hancur, itu pasti ada dosa di dalamnya. Jadi ketika mereka lihat nih Ayub orangnya suci, saleh, sabar, benar, tapi hidupnya tiba-tiba hancur berantakan. Mereka cari langsung salahnya nih di mana, dosanya nih di mana. Karena mereka gambarannya tuh gak punya ruang untuk melihat penderitaan yang dialami oleh orang saleh. Dan seperti tadi Rani juga bilang, selama ratusan tahun istri Ayub yang hanya diingat oleh satu kalimat yaitu kutuki Allahmu dan matilah. Yang lalu kita label macam-macam seperti tadi kurang iman, senjata iblis, istri yang gagal dan gak setia. Padahal pertanyaan yang menarik adalah bukan kenapa dia kok berkatanya begitu. Tapi pertanyaan adalah kenapa kita begitu cepat dan mudah menghakimi si istri Ayub. Karena bukankah tadi diceritakan dia juga ikut menderita, bahkan mungkin lebih menderita lagi dari Ayub. Dia seorang istri yang menghadapi suami yang sedang berkutat dalam ratapannya. Ya, saya juga pernah Bapak Ibu ya, kita kan kalau yang laki-laki bekerja punya masalah di kantor, nanti di kerjaan banyak problem. Kita ini berkutat dalam masalah pikiran, dalam kekhawatiran yang gak ada habisnya gitu. Dan mendadak kita tiba-tiba sadar bahwa ternyata kita ini terlalu terlarut dalam penderitaan kita, sehingga orang-orang yang terdekat justru malah terabaikan. Kita gak punya waktu, kita gak punya perhatian lagi, kita gak punya energi lagi untuk memberikan perhatian, memberikan kehadiran bagi orang-orang yang justru terdekat dengan kita. Kelihatannya yang diuji bukan hanya iman Ayub, yang diuji adalah cara kita melihat orang yang sedang menderita. Baik saat kita sedang baik-baik saja, atau terutama ketika kita juga sedang mengalami penderitaan. Kalau kita sedang mengalami kesusahan dan kita dengar ada orang yang juga cerita, sedang susah juga. Ada kan yang merespon begini kan, itu mah belum seberapa. Susah kamu tuh gak ada apa-apanya sama susah saya. Saya ini lebih menderita, lebih pusing, lebih sengsara. Pokoknya saya ini lebih rendah hidupnya daripada kamu. Bahkan ada teman saya di Jakarta Bapak Ibu bilangnya begini, kita nih jangan adu susah deh. Saya takut menang nih. Takut menang kalau adu susah. Ya mungkin beberapa di antara Bapak Ibu juga ngerasa begitu kan. Kalau ada kejuaraan adu susah saya pasti juara dunia nih. Ya. Saya pernah bilang sama teman saya juga. Saya bilang gue mau tuker hidup sama lu. Saya lihat hidupnya enak banget. Bisnisnya lancar, semuanya baik-baik aja. Hidupnya naik terus ya kan. Jadi kepala bukan jadi ekor. Wah saya mau tuker lah. Punya hidup kayak begitu. Ternyata begitu ngobrol-ngobrol dia bilang gini. Sel, gue juga mau tuker hidup sama lu.
Loh, kenapa begitu? Pas dong kalau gitu saya bilang, yaudah kita tukeran lah meskipun gak bakal kejadian ya. Tapi saya tanya kenapa emang? Terus dia cerita Bapak Ibu. Masalahnya, pergumulannya, sengsaranya, kekhawatirannya. Begitu saya dengar semuanya, jangankan tuker, nyicip aja gak mau. Saya malah bersyukur. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya memang ini dikasih lihat. Bukan karena saya bersyukur dia lebih susah dari saya. Tapi ternyata saya sudah punya apa yang saya inginkan selama ini. Saya sudah alami yang selama ini orang lihat itu cuma jadi impian, jadi keinginan. Sudah ada dalam diri saya. Dan saya bersyukur buat penyertaan Tuhan yang selalu setia dalam hidup saya. Jadi ternyata yang diuji adalah cara kita memandang orang yang sedang menderita. Bahkan mungkin cara kita memandang Tuhan. Karena orang yang yakin Tuhan selalu bekerja dengan pola tertentu. Akan sangat kesulitan menerima kenyataan kalau Tuhan itu ternyata bekerja dengan cara yang berbeda. Dengan pola yang berbeda. Come be my light. Yaitu adalah sebuah buku yang ditulis tahun 2007 berisi surat-surat pribadi yang rahasia yang ditulis oleh salah seorang lah pribadi yang paling penuh kasih dalam sejarah manusia. Dan dia melayani Tuhan dengan setia seumur hidupnya. Namanya Bunda Teresa. Ya di situ, di buku itu dia menulis bahwa selama 50 tahun terakhir dalam hidupnya. Berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Dia bilang dia tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Kehidupan rohaninya begitu gelap. Dia tidak merasakan kehangatan Tuhan. Dan dia menyebutnya sebagai the dark night. Ini bukan Batman ya, Bapak Ibu ya. Batman juga julukannya the dark night gitu. Tapi ini adalah hidup-hidup hari-harinya begitu gelap. Malam-malamnya begitu dingin. Dan tidak ada Tuhan yang dia rasakan hadir di momen-momen seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah Bunda Teresa kehilangan iman? Atau jangan-jangan justru itulah iman. Karena tetap mengasihi orang miskin. Tetap melayani orang yang menderita. Meskipun Tuhan terasa jauh, meskipun Tuhan diam. Karena manakah yang lebih menunjukkan iman? Merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita? Atau tetap mengasihi ketika Tuhan terasa jauh? Kisah Ayub dan istrinya sedang menghancurkan sebuah kepastian palsu. Bahwa Tuhan tuh selalu bekerja sesuai rumus. Sesuai formula. Sesuai SOP kita. Yang hancur tuh bukan Tuhan. Yang hancur juga bukan iman. Tetapi definisi kita tentang Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Sebagai Mesias, dia datang, dia hancurkan gambaran manusia tentang Mesias. Semua murid berharap Mesias datang menghancurkan Romawi. Jadi pahlawan yang harus mengalahkan semua musuh-musuh. Yang datang malah Mesias disalib. Bukan cuma terkalahkan, terkutuk pula. Semua sosial dan personal frameworknya itu runtuh seketika. Bahkan Yesus sendiri di atas kayu salib berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Bapak Ibu pasti ingat, di malam sebelumnya Tuhan Yesus berdoa agar jika boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan sebagai manusia seutuhnya, kalau sudah berdoa ya, meskipun diakhiri dengan kalimat biarlah kehendakmu yang jadi. Ini kalimat juga gak terlalu sering mungkin di dalam doa kita Bapak Ibu ya. Biasa kalau kita bikin permintaan, ada harapan tuh langsung buru-buru amin gitu. Biar habis kelar permintaan langsung dikabulin gitu. Tapi kalaupun lah kita bilang di akhir semua permohonan kita bilang tapi Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam hati kita pasti kita tetap ngarep dong Bapak Ibu, bener kan? Tetap berharaplah semua permintaan kita, keinginan kita itu dikabulkan, dipenuhi oleh Tuhan. Di atas salib juga Tuhan Yesus tidak mengutip ayat-ayat atau perkataan nabi-nabi supaya kelihatan rohani. Yesus betul-betul 100% masuk ke dalam pengalaman manusia. Dia merasa Tuhan tidak bisa dipercaya. Tapi justru ini good news buat kita semua. Kita ini tidak sedang berdoa kepada Allah yang hanya mengetahui penderitaan dari teori. Kita berdoa kepada Allah yang memahami penderitaan manusia karena pernah mengalami asli dari dalam. Pengalaman hancurnya itu real, nyata, asli. Memang kita kadang pengen Tuhan bekerja sebagai customer service. Ya, dengar doa kita, kasih nomor antrian, nanti kasih jawaban, ada urutan berapa hari, mudah-mudahan bisa lebih cepat.
Jawaban harus datang sesuai dengan standar kita. Masalahnya tuh Tuhan kan gak pernah tanda tangan. Waktu jadi Kristen, oke, Tuhan SOP saya begini ya, sama-sama tanda tangan nih komitmen. Enggak, SOP yang kita punya tentang cara kerja Tuhan, itu ya bayangan kita sendiri aja. Dan itu membuat kita masuk ke poin yang keempat, yaitu iman adalah tetap tinggal bersama Tuhan. Yang belum selesai kita mengerti. Karena kalau semua sudah selesai itu bukan lagi iman. Ya karena iman itu bukan berbicara tentang kepastian total, iman itu berbicara tentang kepercayaan total. Dan dalam cerita Steve tadi dia juga tidak datang dengan jawaban. Tapi yang menjadi penting, karena Steve itu membawa kehadiran. Dan bukankah itu juga cara kerja Tuhan dalam hidup kita semua? Memang yang sering kita minta adalah penjelasan. Tapi Tuhan memberi kehadiran. Kita minta alasan. Alasan yang harus sesuai dengan logika kita pula. Tapi Tuhan bahkan memberi dirinya sendiri. Dalam salib yang bukan hanya jadi jawaban filosofis. Tetapi salib adalah kehadiran Allah bersama penderitaan manusia. Dan salib juga adalah bukti dia tunjukkan kegagalan manusia dalam mendefinisikan Tuhan. Sepanjang cerita gereja yang saya tahu memang betul istri Ayub itu hanya diceritakan berbicara satu kalimat. Padahal tentu pastilah hidupnya, apalagi orang zaman dulu ya umur panjang, hidupnya jauh lebih panjang daripada satu kalimat itu. Tetapi itu juga kita sering lakukan pada orang lain. Satu kegagalan, satu perceraian, satu kesalahan, lalu seluruh identitas hidupnya kita rangkum dalam satu momen itu. Dan membuat sama seperti Ayub, orang-orang yang terdekat justru malah terabaikan. Saya pernah melayani di satu gereja Bapak Ibu. Dulu saya masih main drum ya, main musik sebelum pensiun. Diajak sama teman saya, dia pemain keyboard, terus lagi khotbah nih, ya kira-kira begini, musisinya di belakang gitu, kira-kira kayak gini deh. Terus tiba-tiba si ibu pendeta ini ya, satu gereja di Kelapa Gading, dia bilang nih, satu kejadian yang menimpa pasangan suami istri, jadi mungkin sedikit konteks Bapak Ibu ya, saya orang tuanya kan meninggal udah lama, tahun 2002, saya masih kecil. Saya kalau malas cerita tuh, biasanya saya bilang, kenapa kok bisa bareng, meninggalnya kecelakaan, jadi kan wajar dong barengan. Padahal kalau menurut polisi nggak begitu Bapak Ibu, ya kalau menurut polisi saya dengan cepat aja intinya adalah, kesimpulannya tuh papa saya katanya tuh bunuh mama saya, lalu papa saya bunuh diri, nah kira-kira gitu. Jadi kasus tuh di lingkungan tempat tinggal, bahkan sekelapa Gading waktu itu kasus. Terus si ibu pendeta ini bilang begini, Bapak Ibu kejadian yang menimpa suami istri itu adalah bukti bahwa mereka berdua itu tuh kurang iman pada Tuhan. Wih keren, saya bilang nonton dari belakang ya, hebat ibu pendeta ini ya. Bisa bilang papa mama saya tuh kurang iman gitu. Terus begitu si ibu pendeta ini ngomong begitu, kan teman saya main keyboard kan tahu tuh cerita saya. Jadi dia lagi main keyboard nih, terus tiba-tiba dia balik ke saya, tangannya udah begini Bapak Ibu. Gini gitu. Dia bilang lu minta maaf apa pai-pai minta angpau lo ya. Belum sincian nih. Terus begitu kelar ibadah, saya masih beresin stick drum, teman saya lari ke depan. Sama kayak di sini karena jadi ibu pendetanya kan nyalamin di depan jemaat. Ya, teman saya lari ke depan, saya lihat ngomong sebentar sama ibu pendetanya, terus gak lama ibu pendetanya lari nyamperin saya ke drum. Langsung bilang begini, maaf ya tante gak tahu loh. Tante gak tahu kalau itu tuh cerita orang tua kamu. Ya dalam hati saya bilang ya iyalah pasti gak tahu. Masa kalau udah tahu masih pakai cerita itu mah atau gila namanya ya. Pasti gak tahu lah gitu. Tapi saya bilang gak perlu minta maaf. Ya, gak perlu minta maaf karena tahu ada anaknya di belakang, gak perlu. Tapi menyesalah karena kok dengan gampangnya kamu bilang papa mama saya kurang iman. Kenal aja enggak, ketemu juga belum pernah. Tapi bisa disimpulkan seperti itu. Tetapi kalau mungkin ibu pendeta nonton dan ingat momen itu ya, ketahuilah saya sudah melepas pengampunan buat ibu. Ya. Meskipun sulit melupakan, ya, tapi saya belajar untuk melepas pengampunan buat ibu karena kejadian sudah lama ya. Karena menghakimi itu mudah sekali Bapak Ibu. Ya. Anak saya yang masih SD aja bisa. Tapi hadir tanpa menghakimi itu yang sulit.
Itulah perlu level kedewasaan yang ditempa habis-habisan tuh melalui penderitaan orang lain. Ya karena ada saatnya kita ini bukan yang hadir untuk menghakimi penderitaan orang lain, tapi justru penderitaan orang lain lah yang hadir untuk mendewasakan kita. Dan kita perlu berhenti mendefinisikan seseorang dari momen terburuknya, karena kalau Allah memperlakukan kita semua seperti demikian, kita semua celaka Bapak Ibu. Karena tidak ada satu orang pun yang layak berdiri di hadapan Tuhan. 2024 bulan April, berarti kurang lebih 2 tahun yang lalu lah ya, lebih sedikit, saya ada ketemu Bante dari Thailand. Ketemunya di sini, ya di Indonesia, katanya punya talenta tertentu lah. Terus saya pikir ya, ini kalau keledai Tuhan bisa pakai jadi alatnya kan. Burung di udara Tuhan bisa pakai jadi alatnya. Semak belukar yang terbakar Tuhan bisa pakai jadi alatnya. Saya mikir Tuhan juga bisa pakai Bante dong. Bisa gak Bapak Ibu? Bisakah Tuhan pakai Bante jadi alatnya? Bisa, puji Tuhan. Karena saya mikir juga gini, ini kalau ada pesawat jatuh Bapak Ibu, pesawat mau jatuh nih, semua orang berdoa, apapun agamanya. Gak mungkin kita bilang hanya yang Kristen yang boleh berdoa, yang agama lain gak usah, kan gak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi semua berdoa dan kita gak peduli siapa aja yang doanya dikabulin terserah. Yang penting pesawatnya gak jadi jatuh. Itu yang penting. Jadi saya datang ke Bante ini, terus saya tanya, Bante, dengan konteks keluarga saya tadi, saya mau tanya, apa sih yang sebetulnya terjadi sama papa mama saya gitu. Terus dia bilang gini, oh kamu gak usah tanya sama saya, kamu bisa tanya sendiri. Tanya sendiri, mereka semua ada di sini katanya. Di sini di mana? Terus saya kan Kristen, jadi saya tahunya gini, kalau kita meninggal, rohnya kalau gak ke surga, ya ke neraka. Itu aja pilihannya. Kok jadi di sini gitu. Dan si Bante bilang, iya kamu bisa ngomong langsung. Wah kenapa mereka jadi muter-muter? Kebetulan viharanya Bapak Ibu tuh wilayah di Jakarta namanya Teluk Gong. Dekat Pluit situlah kurang lebih ya. Saya bilang kenapa orang tua saya jadi ada di Teluk Gong? Kok harusnya di surga? Kalau enggak di neraka lah gitu. Kok jadi muter-muter di Teluk Gong gitu? Saya kan gak punya fondasi ya sebagai Kristen, saya gak punya fondasi berpikir seperti itu. Ya sudah. Tapi dari cerita itu ya, dia bilang, oh orang tua kamu gak kasih penjelasan lah. Dia bilang, kamu tuh harus bahagia, kamu cari bahagiamu sendiri. Dan dari cerita itu saya dengar apa? Saya gak bilang, oh bantunya hebat, enggak. Saya rasa Tuhan kamu tuh baik sekali ya. Setelah 22 tahun, 23 tahun, tetap gak ada penjelasan. Tapi yang saya rasakan apa? Penyertaan Tuhan selama puluhan tahun itu, memang gak pernah putus. Melalui siapapun, melalui kondisi apapun, penyertaan Tuhan selalu sempurna bersama dengan saya dan kita semua. Jadi saya akan akhiri dengan 3 pertanyaan ini Bapak Ibu. Ya bukan buat dijawab sekarang, tapi buat dibawa pulang aja. Pertanyaan pertama gini, kalau Tuhan selalu bekerja sesuai dengan ekspektasi saya, Tuhan bekerja sesuai dengan harapan saya, apakah yang saya percaya itu sebetulnya betul-betul Tuhan, atau sebetulnya adalah ekspektasi saya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan hanya boleh bekerja sesuai dengan cara yang saya setujui, siapa yang sebenarnya sedang jadi Tuhan? Dan yang ketiga, kalau Tuhan sedang meruntuhkan gambaran saya, framework saya, bukan untuk menjauh dari saya, tapi supaya saya bisa kenal Dia apa adanya. Apakah kita bersedia? Mungkin hari ini Tuhan belum jawab semua pertanyaan kita, tapi dalam Yesus kita tahu Tuhan tidak pernah sekalipun minta kita untuk menghadapi penderitaan sendirian. Melalui salib memang Dia tidak kasih penjelasan, tapi Dia beri kehadiran tanpa batas. Tanpa batas ekonomi, tanpa batas status, bahkan tanpa batas agama sekalipun. Tuhan selalu memberikan penyertaan yang tanpa batas. Dan kita juga mau belajar berjalan bersama Tuhan dengan iman yang membuat kita mengenal Tuhan. Bukan iman yang membentuk Tuhan. Apalagi iman yang mencoba mentraining Tuhan. Tuhan ini bukan AI, bukan ChatGPT yang kita makin ngobrol, makin sering pakai, lalu membuat Dia makin kenal kita. Enggak, kita tidak mau membuat Tuhan makin kenal kita, tapi kita mau selalu makin kenal Tuhan. Karena dalam diri kita semua ada 3 bagian Bapak Ibu ya. Ada bagian-bagian seperti sahabat Ayub, yang membuat sistem, membuat rumus tentang Tuhan. Ada yang seperti Ayub, dalam masalah mencoba setia, mencoba bertahan, mencoba terus berpegang pada Tuhan. Tapi dalam diri kita juga ada bagian seperti istri Ayub.
udah capek, putus asa, hilang harapan, udah bohwat, terserah, whatever will be dah. Hidup sudah terlalu berat. Tetapi semua bagian ini dipakai Tuhan untuk membuat kita makin kenal Tuhan. Jangan hanya fokusnya seperti sahabat Ayub. Karena sahabat Ayub itu kan menasehati, berkhotbah kepada Ayub. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub ya berpuluh-puluh pasal. Itu sahabat Ayub tuh nasihatin Ayub. Tapi kalau kita baca di Ayub 42 ayat yang ke-7 dikatakan malah setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan berkata kepada Elifas, orang teman, salah satu dari 3 sahabat Ayub. Dia bilang, murkaku menyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Seperti hambaku Ayub. Ya kasihan Bapak Ibu. Udah nasihatin orang, khotbahin orang, malah membangkitkan murka Tuhan. Tragis. Jadi mungkin seperti yang Rani katakan di awal, saat Tuhan sedang terasa tidak dapat dipercaya. Pertanyaan terbesarnya bukan kenapa kok Tuhan gak bekerja sesuai harapan saya. Tetapi apakah kita bersedia melepaskan Tuhan versi kita supaya kita bisa kenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan mengucap syukur. Kehadiran Tuhan sudah lebih dari segala-galanya. Ampuni kami kalau banyak permintaan bahkan tuntutan terhadap Tuhan. Kami mudah menghakimi mana yang baik, mana yang benar. Tetapi kadang Tuhan hadir dalam diam. Tapi gandengan tangan Tuhan itulah yang kami butuhkan lebih dari segala sesuatu. Ajar kami Tuhan. Kami mau berhenti membuat Tuhan makin mengenal kami. Tapi kami mau terus, kami buka hati. Kami pengen kenal Tuhan. Yang sesungguhnya. Tidak sesuai dengan harapan kami mungkin. Tidak sesuai dengan gambar yang kami punya mungkin. Tapi Tuhan, perkenalkanlah diri Tuhan. Kami ingin bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.